Nah, ini ya yang akan kita bahas buat hari ini. Yaitu soal Lomba Matematika Nasional dari UGM tahun 2021. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Nah, di sini kita ketahui pertama, misalkan itu X-nya itu sama dengan A per B. Dengan FPB-nya A, B sama dengan 1. Nah, ini katanya merupakan solusi. Ya, intinya kita harus bentuk X-nya ini jadi bentuk pecahan. Itu doang sebenarnya, ya. Nggak ada yang lain. Nah, gimana cara kita menyelesaikan bentuk seperti ini? Ketika kita punya bentuk seperti ini, tentu dalam pikiran kita inginkan dia itu kita ubah menjadi bentuk yang bagus, gitu ya. Bentuk yang bagus itu seperti apa? Kalau ini kita kuadratkan, tentu hasilnya akan hilang ya, akarnya. Coba ya, kita dari sini, ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti kan, oh ini ada. Oke. Baik. Kita kuadratkan, masih ingat kan yang bentuk kemarin, bahwa kita punya A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Ingat bentuk itu. Nah, dari sini kita kuadratkan bentuk itu. Sehingga ketemu X tambah 3 kuadrat. Oh iya, nguadratinnya jangan seperti ini. Karena nanti dalam bayangan saya ini nggak akan jadi kecoret gitu. Jadi yang ini minusnya ini kita pindah ruas dulu ke kanan. Jadi kita punya bentuk persamaannya adalah akar X tambah 3 sama dengan 1 ditambah X min 1. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena tujuannya agar ketika saya kuadratkan nanti X-nya jadi hilang. Kan ini kita kuadratkan jadinya kan X plus 3 ketika dikuadratkan. Nah, yang di sebelah ini, yang di sebelah mana ini? Sebelah kanan, kita kuadratkan hasilnya akan menjadi 1 ditambah 2 kali 1 kali X min 1, artinya akar X min 1, selanjutnya ditambah akar X min 1 dikuadratkan, jadi X min 1. Nah, dengan cara seperti ini kan enak ya, kita memperoleh bentuk yang lebih bagus. Sekarang X-nya kita coret, ini kita coret, yang ini kita coret. Nah, ini min 1 sama 1 bisa kita coret juga, gitu. Nah, dari situ artinya kita punya persamaan 3 sama dengan 2 akar X min 1. Kita bisa kuadratkan. Maaf Pak, bukannya plus 2AB. Coba saya lihat. Plus 2AB. Oh iya, sorry yang ini ya, sorry. Betul. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini betul, sorry. Plus 2AB. Ya, ini. Tapi alhamdulillah yang ini sudah benar ya. Ini plus ya. Ini plus sudah benar. Oke. Jadi sekarang kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan jadinya di sini 9 sama dengan ini 2 kita kuadratkan jadi 4. Akar kita kuadratkan, akarnya jadi hilang. Nah, dapat 9 per 4 sama dengan 9 sama dengan 4 kali X min 1. Jadi 9 per 4 sama dengan X min 1, maka dapatlah X-nya sama dengan, kita pindah ruas. 9 per 4 tambah 1. Samain penyebut, jadi 9 tambah 4 per 4. Sama dengan 13 per 4. Nah, ini FPB-nya sudah 1 ya, 13 sama 4, karena tidak punya faktor yang sama. Dia oke, berarti kita punya 13 per 4. Ketika dijumlahkan, hasilnya 13 tambah 4 adalah
17. Gitu. Jadi jawabannya adalah 17. Nah, di sini SN adalah jumlah penjumlahan dari digit N. Sebagai contoh, S13 itu artinya 1 tambah 3. Jadi jumlahnya, digitnya aja dijumlahkan. Nah, misal S 1024 berarti 1 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Yang mana ini berarti sama dengan 7. Gitu ya, SN itu. Nah, gimana kalau kita ingin mencari, oh ini tapi selang-seling ya, plus minus ya. Jadi plus minus di sini ya, coba kita uraikan dulu ya. Artinya ini kan kalau N-nya 1, kalau N-nya 1, berarti kan min 1 pangkat 1 jadinya negatif ya. Jadi min S1, kalau N-nya 1. Kalau N-nya 2, berarti min 1 pangkat 2. Berarti dia jadinya positif. Berarti positif S2, gitu. Dan selanjutnya ya, kalau N-nya 3, min S3. Lalu plus S4, dan seterusnya. Dan seterusnya gitu ya, sampai nanti 2001 berarti min S 2021. Gitu. Nah, ternyata ada yang menarik di sini. Ada yang sudah kebayang kira-kira apa yang menarik? Kalau kita lihat per 10, nah, kalau kita lihat per 10, polanya ya, polanya. Misal ini kita cari sampai 10 dulu. Kan berarti min S1 plus S2 min S3 ini muat nggak kira-kira? Plus S4, ini kalau nggak muat kita ganti ke papan tulis. Min S4 min S5 plus S6 min S7 plus S8, nggak muat. Nggak muat. Tapi intinya soalnya kayak gitu ya. Saya mau pindah ke papan tulis saya yang ada di Firefox. Mana nih papan tulisnya? CTRL 1. Oke. Ini kita sudah berada di papan tulis. Min S9 plus S. Oh, sampai 9 aja ya. Kayaknya sampai 9 bagus. Sampai 9 ya. Nah, kita cari ini sampai 9. Ini jadinya S1, kalau dijumlahkan digitnya berarti kan 1. Lalu 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, gini kan. Nah, ini kan kalau kita hitung ya, hitungnya gimana enaknya? Kita pasang-pasangin ya. Kan ini terakhirnya min 9 ya. Kita pasang-pasangin gini. Ini kan min 1, ini min 1, ya kan? Min 1, min 1, min 1. Artinya min 1-nya ada 5. Berarti ini min 5 jumlahnya. Nah, selanjutnya kita lihat yang belas-belasan. Belas-belasan berarti kan S10 ya mulainya. 10 karena dia pangkat 10 itu genap, berarti kan min 1 pangkat 10 jadinya positif. Lalu S11 berarti negatif ya, min 1 pangkat 11. Lalu plus lagi 12. Lihat, nanti kan antara satu sama yang lainnya kan saling mencoret ya. Mungkin sudah kelihatan atau ada yang belum, nggak apa-apa. Ini saya lanjutkan sampai 19. Aduh, sorry. Harusnya min. Nah, gitu ya, sampai 19. Nah, S10 artinya kan jumlah digit dari 10. Berarti apa? 1,
tambah 0. 11, jumlah digit dari 11, berarti 1 tambah 1. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ngitung puluhannya. Ini si puluhan ini nggak usah dihitung sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena ini tepat ada 10 bilangan. Jadi kalau kita pasang-pasangin nanti akan habis. Plusnya ya, kalau kita lihat plusnya kan ada 5. 1, terus 2, 3, 4, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini satuannya, puluhannya yang 1 itu ada sebanyak 5 yang positif. Yang negatif juga ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti akan saling mencoret. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah kita hitung yang puluhannya, karena nanti yang plus sama yang minus itu jumlahnya sama, jadi akan kecoret. Dengan cara seperti itu kita tinggal menghitung yang satuannya doang. Ini saya coret itu, ya saya coret. Jadi kita tinggal hitung 0, min 1, terus tambah si 2 satuannya, terus dikurang, terus dikurung, kalau ada 1, dikurang 3, tambah 4, kurang 5. Nah ini kita bisa pasang-pasangin lagi kayak tadi. Nah, ini kan pasangin min 1, pasangin min 1, pasangin min 1, pasangin min 1, ini kita pasangin min 1. Min 1-nya tetap ada sebanyak 5. Jadi ini totalnya min 5. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Ada berapa banyak puluhan dari 1 sampai 2021. Ada berapa banyak puluhan atau angkanya ini berapa banyak, tinggal kita bagi 10. 2021 dibagi 10 berarti kan 202, ya. Berarti ada sebanyak 202, nilainya itu adalah min 5. Jadi hasil totalnya nanti 202 dikali dengan min 5 gitu. Tapi ada tapinya. Tapi kita harus hitung yang nggak lengkap. Yang nggak lengkap mana? Yang nggak lengkap berarti ada angka S 2020 lalu dan juga S 2021. Ini nggak lengkap. Nggak lengkap karena yang angkanya 202 jadi kita anggap puluhannya itu 202. Kita anggap puluhannya itu 202. Walaupun 202 itu enggak satu angka gitu ya. Tapi kan kita anggap aja. Nantinya kan kecoret. Intinya kan dia kecoret gitu. Nah, berarti yang enggak lengkap yang ini doang. Yang 220 sama 221. Kalau yang 201 titik kan ini lengkap ya. Ada sebanyak 10. Jadi nanti akan saling mencoret gitu. Jadi dia kita anggap lengkap. Yang enggak lengkap cuman 2020 sama 2021. Berarti ini kan kecoret juga ya. Ini yang ini plus tapi yang ini min gitu. Bilangannya. Jadi ini kecoret berarti tinggal ini 0 dikurangi 1 min 1. Di ini 202 kali min 5 dikurangi 1 dari hasil yang enggak lengkap tadi. 202 kali min 5 kali 5 berapa nih? 202. Setengahnya berarti ya. 1010 ya. 1010 tapi minus, mohon maaf. Minus 1010 dikurangi 1. Jadi hasilnya minus 1011. Ada nggak minus 1011? Kita lihat balik lagi ke soalnya tadi. Waduh. Minus 1011 ada ya yang A ya. Jadi ini kita kasih yang A. Kita kasih nomornya sekalian tadi nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, tuh. Jadi kita punya nomor 2 jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang lanjut nomor 3.
12 bola yang terdiri dari 8 bola abu-abu identik akan diletakkan pada 4 kotak identik. Banyak cara menaruh bola-bola tersebut jika dalam tiap kotak bola abu lebih banyak daripada bola putih. Bola abu lebih banyak daripada bola putih. Bola abu lebih banyak. Bentar, kalau dari teman-teman kira-kira ada yang punya ide nggak? Ini kita pakai komplement atau pakai enggak? Kalau bola abu lebih banyak dari bola putih, berarti komplemennya apa? Bola putih lebih banyak daripada bola abu. Oke, karena nggak ada ide ya, kayaknya ini langsung saja straightforward aja ya, langsung kita cari tanpa komplement, tanpa berpikir komplemennya seperti apa. Yang pertama, bola abu lebih banyak. Artinya, misal bola putih 0, jadi kasus 1, putihnya 0. Kalau putihnya 0, artinya kan 4 kotak itu diisi oleh bola abu sama bola hitam. Bola abu sama bola hitam. Bola abu sama bola hitam. Jadi kita kemungkinannya berarti kan cuman 1 hitam, terus 3 abu, dan 0 hitam, 4 abu. Jadi kemungkinannya cuma 2 ini ya. Jadi kalau putih 0 ini kesimpulannya banyak kemungkinannya ada sebanyak 2. Gitu. Lalu selanjutnya kalau putihnya 1, kalau putih 1 berarti abunya itu minimal 2. Jadi bisa 2 abu, bisa 3 abu, bisa 4 abu bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Ya udah anggap aja bisa dulu. 4 abu. Nah, karena putih 1 berarti bolanya sisa 3. Kalau putih 0 bolanya kan sisa 4. Kalau putih 1 bolanya yang harus ditempatkan berarti kan sisa 3. Nah, jadi 3 bola ini bisa 2 abu ditambah 1 hitam. Atau 3 abu ditambah 0 hitam. Nah, ini nggak bisa nih. Nggak bisa nih, karena kan sisanya tinggal 3 bola. Jadi nggak mungkin 4 abu. Gitu. Jadi kalau putihnya ada 1, jadi kemungkinannya tinggal ada 2 macam, yaitu 2 abu dan 1 hitam. Dan 3 abu dan 0 hitam. Jadi ini 2 juga. Sekarang bisa juga putihnya ada sebanyak 2. Putihnya 2. Kalau putih 2 berarti bolanya tersisa 2. Bolanya tersisa 2. Kalau putih 2 katanya abu lebih banyak. Berarti abunya bisa 3. Nggak mungkin ya. Abunya 3 kan nggak mungkin. Karena kan bolanya cuma 4. Bolanya cuma 4. Abunya 3. Sudah nggak mungkin. Sudah banyak kan. Nah, sudah ya. Ini kasusnya cuma ada 2 ini ya. Dijumlahkan cuma 2. Dijumlahkan kok cuma 4. Padahal jawabannya kok 13, 15, 17, 20, 22. Nah, coba kita teliti lagi ya. Ini akan diletakkan dalam 4 kotak identik. Banyak cara menaruh. Mungkin ini kotaknya punya urutan kali ya. Sebenarnya agak aneh sih. Kalau soalnya seperti ini, seharusnya itu kotaknya nggak punya urutan. Karena dibilangnya 4 kotaknya identik. Kecuali kalau ada keterangan lebih lanjut, 4 kotaknya identik lalu disusun dalam 1 baris. Atau disusun dalam, pokoknya ada susunannya. Kalau kotaknya tersebar kayak gini, nggak ada susunannya, seharusnya sih banyaknya cara kita menaruh kotak itu ya
distribusi kotak itu tadi, ya maksudnya distribusi bolanya saja yang dihitung, nggak ada urutan di kotaknya. Seharusnya seperti itu. Jadi soal nomor 3 ini agak rancu. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita maksudnya sudah paham dengan banyak tipe soal, akhirnya kita kepikiran apakah maksud si pembuat soal itu seperti ini. Nah, kita punya ide seperti itu. Kalau punya urutan, kalau dalam ini punya urutan, misal mana nih? Oh ini di sini. Misal yang pertama putihnya 0, 1 hitam dan 3 abu-abu. Kan bisa urutannya itu hitam, abu-abu, abu-abu. Itu bisa seperti itu. Atau abu-abu, hitam, abu-abu, abu-abu. Nah, banyaknya berapa nih urutannya? Tentu banyaknya ada sebanyak 4 ya yang ini. Tentu ini banyaknya 4 ya, karena kan hitamnya bisa kita geser ya. Hitam bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ada 4 kemungkinan. Gitu. Lalu yang ini, kalau nggak ada hitamnya, 4 abu-abu semua. Jadi mau ditaruh kayak gimana pun, susunannya tetap abu-abu semua. Jadi ini banyaknya susunan ada 1 doang. Ditukar-tukar bolanya nggak ngefek. Yang ini sekarang, yang ini tuh bentuknya apa nih? 1 putih, 2 abu-abu, berarti putih, abu-abu 2 sama hitam 1. Wah, ini ada berapa banyak ini? Tentu kalau ngitung manual bisa. Caranya seperti apa? Tapi kalau kita hitung langsung ya menggunakan permutasi dengan beberapa objek yang sama, Anda akan memperhitungkan susunan di mana ada 2 objek yang sama. Bukan gampangnya. Seperti yang telah saya ajarkan kemarin-kemarin gitu ya di kombinatorika, kita bikin slot. Kalau ada 4 seperti ini ya, kita bikin slot 4. Nah, kita anggap semuanya berbeda. Jadi anggap A ini sama A ini itu berbeda. Misal ini tuh anggap sebagai A1, yang ini A2. Jadi kita bedakan. Berarti gimana kalau kita bedakan efeknya? Yang pertama jadi ada berapa kemungkinan? Tentu ada 4 kemungkinan. Karena ini ada 4 huruf ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Ingat, A-nya kita anggap berbeda. Jadi padahal ini sebenarnya 3 huruf doang kan. Tapi karena A-nya kita anggap berbeda, maka jadi ada 4 huruf. Walaupun di sini kenyataannya cuma ada 3 huruf. Yang A-nya double. Dan seterusnya berarti kan ini ada 3 kemungkinan karena sudah kepakai 1 huruf di sini. Terus 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Nah, tapi ini semua harus kita bagi dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ini adalah banyaknya cara mengacak gitu ya. Banyaknya cara mengacak antara 2 huruf A yang sama ini gitu. Jadi maksudnya kayak gini. P A1 A2 H sama P A2 A1 H. Nah, 2 nyebutnya kata ya. 2 susunan huruf ini kita anggap berbeda di dalam filling slot ini, di dalam kotak-kotak ini. Kita anggap berbeda karena pada kenyataannya di sini kita hitungnya memang berbeda. Yang ini A1 A2, yang ini A2 A1 gitu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya mereka berdua sama karena A-nya sebenarnya sama. Jadi karena A yang sebenarnya sama tadi, kita harus bagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi ini kita coret dengan 2 kali 1. Yang di sini hasilnya adalah 12. Jadi di sini kita ketemu M-nya 12. Nah, dengan cara yang serupa kita bisa dapatkan jawabannya ini. Oh, ini gampang sih. Yang ini kan 3A 1 putih. Berarti kan cuman A, P. Nah, coba kita hitung pakai ini ya. Ini kan sudah jelas ya, jawabannya kan 4 ya, berdasarkan yang ini. Setipe sama ini. Nah, apakah benar 4 kalau kita menggunakan cara ini? Ya sama saja. Kita anggap A-nya semuanya berbeda. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa sebenarnya kalau sudah paham. Nah, ini karena masih latihan, kita tulis ya A1, A2, A3, P. Di sini kita bikin slotnya 4.
Jadi di sini ada 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan, dibagi dengan sebenarnya A-nya sama semua. Jadi kita bagi dengan 3 faktorial. Sudah 3 faktorial kita coret dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 4. Sama ya dengan jawaban yang ini tadi kan, jawabannya yang ini, yang pertama tadi adalah 4 juga. Jadi di sini kita peroleh N-nya 4. Nah, mungkin yang dimau oleh si dia itu ini. Ya. Jadi berapa nih jumlahnya N-nya nih? 4 tambah 1, 5. 5 ditambah 12, 17. 17 tambah 4, 21. Kok ada juga ya? Nah, nomor 4 nih ya, diberikan segi 5 beraturan dan 3 buah segitiga identik seperti pada gambar. Oh, segi 5-nya beraturan. Masih ingat kalau segi 5-nya beraturan berarti sudutnya berapa nih? Ada yang masih ingat sudutnya ini berapa? Jumlah total sudut dalam segi N itu adalah N min 3 kali 180 derajat. Gitu ya? N min 3 kali 180 derajat. Ini total sudutnya. Tapi kalau kita ingin mencari satu sudut doang, berarti ya ini kita bagi dengan N. Dalam kasus ini, kalau dia segi 5, berarti ya 5 kali... sebentar. N min 3. Ini 1, 2... Ya, segitiganya ada 3. 1, 2. Lalu bagi sudutnya dengan sorry. Ini N min 2. Pantas ada yang aneh. Ya. N min 2 kali 180 derajat dibagi N. Jadi di sini kalau segi 5, berarti kita peroleh 3 kali 180 derajat dibagi 5. Coret, berapa nih? 18 bagi 5, 3, sisa 30 ya. 30 bagi 5, 6. 36 kali 3, 108. Berarti satu sudut ini 108. Oke. 108, kita punya sudutnya 108. Lalu yang dicari apa? Jika O adalah titik tengah segi 5 lingkaran, maka perbandingan luas AOB yang ini, AOB dan BOC, yang ini. Jadi yang ini AOB dengan BOC. Kalau sering efek nggak ya? Nggak apa ya? Biar membedakan AOB dan BOC yang nggak kita arsir. Oke. Perbandingan luasnya berapa nih? Sebentar. Ini tuh sama kan? Luas yang ini sama luas yang ini kan sama ya. Saya ganti warnanya. Luas antara yang ini sama yang ini kan sama ya. Jadi kalau ini berarti luas yang ini sama luas yang ini juga sama ya. Luas yang bawah. Karena dia kan kongruen ya segitiganya. Kalau ini 108 berarti kan ini dia sama-sama 72 ya. Di sini kan sama-sama 72, yang ini sama-sama 72. Dan ini sisinya kan sama panjang ya, antara yang ini sama yang ini.
Jadi ini 72 juga, 72, yang ini juga 72, dan ini sisinya sama panjang. Berarti berdasarkan dalil yang kemarin, si, kedua segitiga ini dia kongruen. Jadi ini kongruen, sama ini juga kongruen. Berdasarkan su. Sudut, sisi, sudut. Lalu kalau dia kongruen berarti ini sama nih. Ini luasnya sama, ini sama ini luasnya sama. Lalu ini sama ini luasnya sama. Jadi yang perlu kita hitung sekarang adalah luas yang ini, yang bentuknya apa ya, ini segi 4. Luas yang ini, yang perlu kita hitung. Saya arsir, lalu kita bandingkan dengan luas yang ini. Bandingannya berapa nih? Oh, perbandingannya setengah. Setengah ya, karena ini kan kalau saya tarik garis dari garis tengah, ini. Nah, ini sama ini kan sama dia ya. Bentuknya aja kan sama ya, ini sama ini. Jadi perbandingannya yang ini setengah. Mereka berdua ini perbandingannya setengah. Oh. Jadi kalau saya misalkan yang setengah segitiga itu saya misalkan luasnya X, dan yang segi 4 hijau, ini warnanya hijau atau apa ya, pokoknya segi 4 lah ya. Warnanya Y, berarti kan kita punya perbandingannya adalah AOB per luas ya. Luas tuh biasanya kurung kotak ini. BOC, AOB berarti kan 2 segitiga, 2X, ini segitiga yang ini, sama yang bawah ini, 2 segitiga, dan 2Y. Gitu ya. Karena dia punya 2 segi 4. Nah, sedangkan yang BOC, ternyata BOC segitiga ya, berarti sorry, yang ini juga ikut dong kalau dia segitiga. Nah, yang ini nih, nggak kita tahu. Oh. Nah, ini nih baru harus mikir ini. Karena yang BOC itu 2X tambah 1Y, tapi tambah lagi 1 segitiga ini. Tambah segitiga apa ya? Ya, pokoknya inilah ya. Kita pakai cara lain. Ternyata simpel sekali kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya luas AOB itu bisa dikatakan menjadi setengah kali sin AOB, sin sudut AOB dikali AOB. Nah, ini rumus luas yang pakai sin. Setengah sin sudut AOB, sudut yang ini, itu sama dengan, setengah sin AOB kali AO kali OB, itu sama dengan luas. Lalu luas yang BOC itu adalah setengah sin. Pakai luas, yang BOC. BOC kali OB kali OC. Nah, ini AO, OB kan sama aja ya, panjangnya ya. OB, OC juga sama. Jadi kita coret. Jadi perbandingannya tinggal setengah sin AOB dan BOC. Nah, AOB berapa sudutnya? Waduh. AOB berapa ya sudutnya? Ada yang tahu? AOB berapa sudutnya? AOB. Kan kalau kita mau nyari BAC ini, sebenarnya kan tinggal kita kurangi dari sini ya. Karena kita tahu tadi kan, ini 108, tadi kan yang di sini 108. Berarti kan sisanya 180 dikurangi 108. Berarti tadi kan ketemu 72 derajat ini ya. Terus dari 72 derajat berarti sudut BAC sama dengan tinggal 180 derajat kurangi 72 derajat kurangi 72 derajat. Jadi berapa nih?
144 ya, 144 berarti sisanya tinggal 36 derajat. Nah, pas dari situ 36 derajat. Yang kita cari setengahnya aja. Atau enggak setengahnya. Karena kan ini berarti kan ini 18 ya kalau dibagi setengah. Ini 18. Yang ini kan juga setengahnya ya, ini juga 18. Jadi sebenarnya sudut AOB tidak lain adalah 180 dikurangi 18. Berarti sama aja kayak 72 tambah 72 ya. Jadi sin 144 derajat. Gitu. Sekarang yang BOC. Gitu. BOC. Oke. Nah, BOC ini terbentuk dari, nah mungkin saya tulis di sini kalau BOC. BOC berarti kan total sudut dalam satu lingkaran, total sudut dalam satu lingkaran itu kan 360. Sedangkan BOC ini 360, tapi dia dikurangi AOB, dikurangi AOC. Jadi sama-sama dikurangi 144, lalu dikurangi lagi dengan 144 derajat. Jadi dikurangi 144, kurangi 144. Artinya sudut BOC itu adalah 360 derajat kurangi 288 derajat. Apa nih ya? 180 kalau dikurangi 144 itu ke 36. Jadi ini 36 tambah 36. 72 derajat. Jadi si BOC ini adalah 72 derajat. Ini sin 72 derajat. Nah, ini perbandingannya gimana berarti? Nah, ini harus paham, ya harus tahu rumus sin dan cos gitu ya. 144 kan 72 kali 2 ya. Jadi kita punya sin 2x itu bisa dinyatakan menjadi 2 sin x cos x gitu. Jadi 2 sin x cos x yang artinya sin 144 itu bisa kita nyatakan jadi 2 sin 72 derajat kali cos 72 derajat per sin 72 derajat. Coret, jadi hasilnya tinggal 2 cos 72 derajat per 1. Itu. Kita cari perbandingannya, 2 cos 72 derajat per 1. Tidak lain, jawabannya adalah yang B. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Ternyata simple banget ya, sederhana banget. Yaitu privilege. Itu privilege kalau kita sering ngerjain soal. Jadi, ini pernah ngerjain ini. Jadi langsung kepikiran, pakai cara ini. Itu enak. Tapi kalau belum pernah ngerjain soal itu, nah kadang masih meraba-raba, pakai ini ya kayaknya. Coba dicari, set. Ternyata salah, nggak ketemu kayak yang tadi. Ya. Dicari, nggak ketemu. Salah. Nah, pakai cara yang lain. Dan ternyata pakai cara yang lain sederhana banget. Karena ya ini masih tergolong sederhana ya kalau urusan geometri karena kita hitung sudut, setelah kita ketemu sudut, kita pakai trigonometri. Trigonometri pakai identitas yang sederhana, sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, langsung ketemu jawabannya yang B.